Bangsa kita sedang diperlukan. Kita yaitu kita punya mental dan NKRI. Fisik adalah Pancasila. Kita kalau jalankan Pancasila fisik, insya Allah baldatun toibatun warun kafur. Ini yang kita harus pagar bangsa, pagar negara, pagar agama, pagar pemimpin. Ini saya yakin Indonesia pasti cita-cita Sumpah Palapa Gajah Mada minta Indonesia itu kita harus jadi adidaya dunia, imbangi imbangi Amerika, imbangi Inggris, imbangi Prancis, sehingga baldatun toibatun. Hari ini yang bersejarah ini saya suka menerima. Ini terus terang Marwah Yosdarto dan Bung Tomo. Beliau telah meminjamkan saya melakukan kerjaan kesejukan manusia. Mudah-mudahan arwah diterima Tuhan Allah SWT. Dan saya akan melanjutkan ini. Terima kasih. Karena saya yakin mental kita NKRI, fisik kita Pancasila. Ini kita harap kalau kita berfisik Pancasila, mentalnya NKRI. Meskipun kita tua, fisik boleh mati, mental kayak fondasi tetap. Allahu Akbar. Saya kira hari ini yang kita minum air ingat sumbernya. Komando latihan pertempuran, di sini para rider dilahirkan dengan jiwa satria. Infanteri namanya Sabta Marga, pedoman kita. Dikutip dari laman resmi Kostrad, awal mula penetapan Hari Komando Strategis Angkatan Darat adalah tanggal 6 Maret 1961. Bertepatan saat itu pula diresmikan Cadangan Umum Angkatan Darat Caduat Maijen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Kora Caduat dan Brigjen TNI Ahmad Wiranata Kusuma menjabat sebagai Kepala Staf. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 bertepatan dengan pelantikan para taruna Akademi Militer di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora yang berisi sebagai berikut. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing, oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang teramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tahun ini juga, sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada pejabat. Camkan di dalamnya bahwa perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci, bulan yang kita harus meyakinkan dan yakin pula bahwa di pun peperangan
Peperangan atas dasar kita diperangi, peperangan kita atas dasar kita diduduki sebagian wilayah kita dengan kekuasaan senjata. Peperangan yang demikian itu adalah satu peperangan yang suci, yang malahan tadi dikatakan oleh Pak Mulyadi Joyomargono, tiap-tiap orang yang gugur di dalam peperangan demikian itu adalah satu peperangan yang suci, yang syahid, satu peperangan daripada syuhada. Di dalam bulan yang demikian ini saya minta agar sampai pihak Belanda sedarlah kembali. Lupa saya menutup sambutan saya ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memberi berkat rahmat kepada seluruh bangsa Indonesia, memberi berkat rahmat kepada seluruh perjuangan rakyat Indonesia ini, memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negeri. Sekian, terima kasih. Gagalkan pembentukan negara Papua di Irian Barat, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap-siap untuk mengadakan mobilisasi umum. Meski masih baru lahir, Kora Caduat sudah diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda. Demi menindaklanjuti tugas penting tersebut di bawah komando Brigjen TNI Soeharto, pada awal tahun 1962 dibentuklah Komando Mandala di wilayah timur Indonesia dengan markas besarnya di Ujung Pandang. Dalam operasi ini melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sukarelawan dan massa rakyat dengan sandi Operasi Jaya Wijaya yang bertujuan untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda dengan mengadakan perang terbuka jika perundingan perdamaian dengan Belanda di New York mengalami kegagalan. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 dilakukan infiltrasi di daerah Fakfak, Misoi, Wagyu, Serui, Sorong, Kaimani dalam rangka menyiapkan perang terbuka. Akhirnya pertengahan Agustus 1962 dilakukanlah serbuan umum melawan penjajah Belanda dengan sasaran wilayah Biak, Jayapura sampai Irian Barat berhasil masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka operasi kemudian dilanjutkan dengan Operasi Wisnu Murti, yaitu operasi lanjutan sebagai langkah konsolidasi yang bersifat binter, dan Operasi Linut yang sifatnya tempur. Berdasarkan pengalaman dari Komando Mandala ini, maka Maijen TNI Soeharto membuat telaahan staf yang intinya perlunya dibentuk pasukan cadangan strategis. Akhirnya gagasan ini disetujui, maka berdasarkan skep kasat nomor KPTS 178/2/1963 tanggal 19 Februari 1963 diputuskan bahwa Kora 1 Caduat resmi menjadi Kostrat dengan tugas pokoknya untuk melaksanakan operasi militer baik secara berdiri sendiri maupun bagian dalam suatu operasi gabungan demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran Kostrat identik dengan mitos lahirnya Gatot Kaca dalam cerita pewayangan. Pada awal lahirnya Kostrat sudah diberi kepercayaan melaksanakan tugas operasi dengan sukses di Irian Barat ini merupakan suatu gemblengan pengalaman seperti gemblengan Gatot Kaca yang digodok dalam kawah Candra di Muka, yang akhirnya keluar menjadi kesatria yang gagah berani, memiliki otot kawat tulang besi, pilih tanding disegani lawan maupun kawan. Jadilah kalian macan-macan yang mampu menundukkan lawan-lawan, didukung oleh komunikasimu. Kau berteriak, kau berbicara, kau berdiplomasi, kau berdialog. Pada saatnya diperlukan, kau bisa menakutkan dengan itu. Dan kau selalu siaga, dan kau selalu siap sedia. Setiap prajurit harus punya kemampuan berimajinasi untuk mampu memprediksi segala sesuatu yang ada di hadapanmu, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi.
Setiap prajurit harus berimajinasi dengan rencana-rencana yang akan kalian persiapkan. Itulah inti kekuatan. Dengan kau melakukan imajinasi, itu yang namanya proses PKT-PKN. Perkiraan keadaan taktis, perkiraan keadaan medan. Setiap berpindah tempat, kamu selalu antisipasi, kamu selalu mewaspadai hakikat ancaman, sehingga kau selalu siaga dan siap sedia, sehingga kalian tidak tergagap. Apabila terjadi ancaman yang tiba-tiba, kau dengan tenang bisa menyikapi semua ancaman itu dengan baik dan mampu menyelesaikannya. Kau punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, karena setiap keputusan yang kau lakukan sudah melalui satu proses dinamik, selalu melalui proses perencanaan, sudah melalui proses prediksi kemungkinan ancaman dan sebagainya, sehingga membuahkan sebuah keputusan yang tepat dan benar. Diakhiri dengan keyakinanmu untuk mampu melaksanakan tugas itu dengan baik, maka tidak ada tugas seberat apapun mampu kau lakukan dengan baik. Niat ditutup dengan keyakinan, tidak ada yang bisa menghalangimu. Inilah kekuatan yang harus betul-betul kalian bangun pada diri masing-masing prajurit, yang harus dibangun dalam masing-masing satuan, mulai dari tingkat regu, tingkat peleton, tingkat kompi, tingkat batalion, tingkat brigadir, sampai dengan yang ke atas. Orang bisa bertempur, musuh mampu bertempur karena ada kemauan, karena ada niat. Kita lumpuhkan niat dengan niat kita yang baik, tulus dan ikhlas. Kita jatuhkan moralnya sehingga dia tidak siap untuk bertempur. Dengan melihat kekuatan kita saja, belum berhadapan, mereka sudah berjatuh. Inilah kekuatan cakra yang bisa kalian tancapkan pada diri kalian. Manfaatkan kesempatan latihan ini untuk mengasah itu. Tanamkan komitmen di antara kita. Keamananmu adalah keamananku, keamananku adalah keamananmu. Sehingga tidak ada celah kelengahan satu detik pun pada diri kalian. Semua saling mengingatkan. Setiap perpindahan tempat, senjata harus dalam keadaan siap tembak. Harus waspada, harus selalu siaga, harus selalu siap sedia. Di sini kamu praktek. Kau setiap hari diperintahkan untuk latihan ACUBID. Bagaimana mencari sasaran, mengenali sasaran, kawan atau lawan. Mencari titik bidik, di mana yang harus kamu bidik. Bagaimana cara membidiknya, bagaimana pegang teguhnya, bagaimana kecepatan kau mengambil sikap untuk membidik dan mengenali sasaran. Disinilah kau diuji. Kau dilatihkan bela diri militer cakra. Saatnya kalian melaksanakan perkelahian orang per orang. Kalian harus terhormat di sana. Harus mampu melumpuhkan musuhmu minimal 1 gerakan, maksimal 3 gerakan. Harus lumpuh. Pahami 8 kelemahan cakra yang ada pada diri masing-masing perorangan. Mulai dari cakra 1 sampai cakra 8. Kau hajar itu kelemahan itu. Maka 1 pukulan tidak bisa melumpuhkan lawan. Tidak perlu harus kamu mengeluarkan tenaga. Kalian dilatih M5
melangkah, menghilang, meninjau, mengintai, menembak di hadapan dengan 5 kemampuan medan setiap hari. Ini tujuannya adalah untuk membiasakan kamu berimajinasi. Dari satu tempat kamu sudah mengimajinasikan, saya akan pindah ke kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Kamu lihat medannya, bagaimana lapangan tembak, bagaimana lapangan tinjaunya, bagaimana lindung tembaknya, bagaimana lindung tinjau, di mana jalan pendekat, di mana kemungkinan rintangan-rintangan yang akan kau lalui, dan di mana medan kritik. Kamu harus selalu berimajinasi seperti itu, sehingga satu saat kau akan mengambil keputusan apa yang harus kamu lakukan dan buat dengan keyakinan penuh, melalui satu lembang lindung tembak ke lindung tembak yang lain, ke lindung tinjau yang lain, ke jalan satu pendekat ke pendekat yang lain, untuk mampu mendekati musuhmu, untuk mampu mendadak musuhmu, sehingga kamu senyap, cepat, bisa tuntas menyelesaikan sasaran demi sasaran. Tanamkan pada tekad dan mindset kita, satu butir kau pertanggungjawabkan satu nyawa. Tidak ada prajurit Kostrad yang menembak asal tembak kalau kau tidak mengenal apa yang kau tembak, kalau kau tidak mengenal sasaran bidikmu apa. Biasakan ini. Di sini kau dibekali peluru hampa, kamu dibekali rekoleldok. Pada saat kau melakukan serangan, saya tidak mengharapkan kau menembak tapi tidak tahu apa yang kau tembak. Paham? Cari sasaran bidik, cari gambar bidik. Imajinasikan sasaran bidik itu adalah lawan-lawanmu. Kau mau nembak kepalanya, mau nembak badannya, melihat musuhnya berlindung di balik pohon. Silakan kamu imajinasikan. Cari target masing-masing. Lakukan pembidikan dengan cepat. Kenali sasaranmu dengan cepat. Lakukan tembakan dengan cepat. Dengan satu keyakinan, satu butir, satu nyawa. Paham ini? Sehingga kamu betul-betul mempertanggungjawabkan butir demi butir. Yang kedua, kamu menyelamatkan teman-teman. Tidak asal tembak, sehingga tidak ada kejadian menembak teman sendiri. Kita sudah diberi tanda-tanda pengenal. Kenali tanda-tanda itu. Kita diperkuat dengan sandi, baik itu sandi suara, sandi gerakan dan sebagainya. Kenali ini untuk bisa meyakinkan bahwa sasaran atau target yang kita lihat kawan atau lawan. Ini harus tertanam pada diri kita dan masing-masing prajurit, sehingga kalian betul-betul siap menghadapi setiap ancaman apapun. Menghadapi situasi kritis, bicaralah pada cakramu. Saya harus tenang. Saya harus tenang. Saya tidak boleh panik. Saya prajurit yang hebat. Saya prajurit yang kuat. Saya prajurit profesional yang mampu mengatasi lawan-lawanku. Bicaralah pada dirimu sendiri. Aku kuat. Aku hebat. Aku perkasa. Ini akan mendorong energimu, akan mendorong semangatmu untuk maju, dan maju terus menghadapi setiap ancaman yang ada dengan ketabahan hati yang kuat, dengan kejuangan yang kuat untuk mampu melumpuhkan lawan-lawan.
Dirgahayu Kostrat TNI Angkatan Darat ke-63. Kami warga Indonesia akan selalu merasa bangga dengan kesetiaanmu sepanjang waktu para punggawa kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia pilihan dari putra-putri terbaik bangsa. Engkaulah pelindung Garuda, tentara terbaik di atas bumi pertiwi. Kostrat maju terus, Tentara Nasional Indonesia, garda terdepan dan benteng terakhir bangsa. Kostrat kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kostrat tetap selalu bersinergi mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia maju. Kostrat semakin tangguh dan selalu di depan Satuan Kostrat untuk Indonesia maju. Jika kau ingin melihat nasionalisme sepenuh hati, tengoklah setiap wajah tangguh para prajurit TNI. Terima kasih atas pengorbananmu, wahai tentaraku. Sinergi, ketangkasan dan kedisiplinan tak pernah lekang dari sosokmu. Terima kasih telah menjadi garda terdepan pelindung bangsa. Kostrat sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, modern dan tangguh, siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jaya, jaya, jaya. Semoga Kostrat makin jaya dan penuh pengabdian untuk rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Duhai patriot, tanpa kehadiran sosok darimu, mungkin kehidupan yang aku rasakan tak akan pernah terasa begitu nyaman seperti yang aku rasakan saat ini. Akan ada banyak sekali guncangan dan juga ancaman yang selalu menghantui kami. Semoga Kostrat dapat menjadi satuan yang makin mencintai dan dicintai rakyat dengan memberikan pengabdian terbaik, berani, tulus dan ikhlas. Tetaplah menjadi tentara rakyat yang tangguh di perairan samudera, menjaga ibu pertiwi kita. Jaya, jaya, jaya. Semoga Kostrat makin kuat, makin kukuh, makin kompak menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, makin dicintai rakyat Indonesia. Walau terkadang pengabdianmu tak mendapat apresiasi besar, namun semangatmu masih terus membara bagi kesatuan dan persatuan ibu pertiwi. Terima kasih. Bagiku tak ada yang lebih berarti dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh punggawa bangsa yang telah rela mati berjuang demi melindungi negeri. Pengabdian itu bukan tentang pangkat dan jabatan, tapi tentang ketulusan dan keikhlasan. Semoga bangsa ini kedepannya akan makin kondusif, aman, damai, sejahtera. Selamat memperingati Harimu Marinirku. Aku selalu paham benar perjuangan dari perwira. Sebagai patriot bangsa, dia akan memberikan segala yang terbaik, termasuk juga menyerahkan nyawanya untuk Indonesia. Bukan lagi soal materi, kekuasaan, dan hal memukau lainnya. Sosoknya selalu tahu siapa saja yang harus segera ditendang untuk berjuang demi sebuah bangsa, tanah air, negara, dan keluarga. Semoga terus berjaya di darat dan laut, terus mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tentara rakyat yang tangguh dan berjiwa patriot. Kostrat TNI Angkatan Darat menjadi lebih kuat. Teruslah mengabdi kepada bangsa dan negara. Indonesia jaya. Haji Muhammad Yositom atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan selamat Hari Jadi Kostrat ke-63. Tetap menjadi pasukan yang selalu menjaga keutuhan berbangsa, beragama, dan bernegara di bumi pusaka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komando latihan pertempuran, di sini para rider dilahirkan dengan jiwa satria. Infanteri namanya Sabta Marga pedoman kita. Hutan rawa laut di tempat itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kena menyerah. Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang
kami berada, merah putih selalu di dada. Tidak rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami bangsa Indonesia, aku Pancasila, aku cinta Indonesia. Merdeka, harmoni, Akbar. Amin. Terima kasih.